semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 22 saham consumer goods paling menguntungkan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Consumer goods merupakan satu sektor yang sering dilirik investor untuk melakukan investasi. Nah, dari banyaknya saham yang ada di sektor ini, kira-kira saham mana saja yang masuk pada kategori saham consumer goods yang paling menguntungkan? Tolak ukur yang Mimin gunakan dalam pemilihan 22 saham consumer goods pada video ini adalah dengan mengurutkan berdasarkan total penjualan terkecil sampai terbesar di sektor ini. Kemudian Mimin membandingkan dari total penjualan yang ada, berapa banyak yang mampu dihasilkan perusahaan menjadi profit. Atau dengan kata lain, saya mengukur banyaknya net profit margin yang dapat dihasilkan perusahaan. Dikarenakan banyaknya laporan keuangan triwulan 4 tahun 2020 yang belum terbit, pada video ini saya menggunakan data berdasarkan laporan triwulan 3 2020. Untuk sumber data yang ada menggunakan RTI Bisnis dan data statistik. Oh ya, seperti biasa, nama saham yang disebutkan bukanlah rekomendasi baik buruknya suatu saham ya. Risiko investasi tetap ada dan ditanggung oleh Anda sendiri. Disclaimer on tetap berlaku. Pertama, Merck Sharp Dome atau SCPI. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 2,14 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 192,27 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 8,98%. Kedua, Sekar Bumi atau SKBM. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 2,19 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 10,59 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 0,48%. Ketiga, Sido Muncul atau Sido. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 2,25 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 641 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 28,40%. Keempat, Nippon Indosari Corpindo atau ROTI. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 2,44 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 127,19 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 5,21%. Kelima, Wilmar Cahaya Indonesia atau CK. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 2,51 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 115,37 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 4,60%. Keenam, Kino Indonesia atau Kino. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 3,11 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 161,70 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 5,20%. Ketujuh, Harta Dinata Abadi atau HRTA. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 3,15 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 134,10 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 4,26%. Kedelapan, Diamond Food Indonesia atau DMND. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 4,45 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 160,36 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 3,60%. Kesembilan, Ultra Jaya Milk Industry atau ULTJ. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 4,45 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 973,71 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 21,88%. Ke-10, Soho Global Health atau Soho. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 4,48 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 149,49 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 3,34%. Ke-11, Garuda Food Putra Putri atau GOOD. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 5,74 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 211,94 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 3,69%.
Ke-12, Kimia Farma atau KF. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 7,05 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 37,20 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 0,53%. Ke-13, Tunas Baru Lampung atau TBLA. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 8,06 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 405 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 5,02%. Ke-14, Tempo Scan Pacific atau TSPC. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 8,09 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 495,65 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 6,13%. Ke-15, Bentoel International Investama atau RMBA. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 10,41 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak minus 563,86 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar minus 5,42%. Ke-16, Kalbe Farma atau KLBF. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 17,10 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 2,03 triliun. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 11,87%. Ke-17, Mayora Indah atau MYOR. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 17,58 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 1,56 triliun. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 8,87%. Ke-18, Unilever Indonesia atau UNVR. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 32,45 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 5,43 miliar. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 16,75%. Ke-19, Indofood CBP Sukses atau ICBP. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 33,90 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 3,96 triliun. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 11,68%. Ke-20, Indofood atau INDF. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 58,78 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 3,75 triliun. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 6,38%. Ke-21, HM Sampurna atau HMSP. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 67,78 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 6,91 triliun. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 10,19%. Ke-22, Gudang Garam atau GGRM. Sampai triwulan 3 2020, perusahaan ini mampu menghasilkan penjualan sebanyak 83,38 triliun. Dari total sales tersebut, ternyata net income yang dihasilkan sebanyak 5,65 triliun. Artinya, net profit margin saham ini sekitar 6,78%. Setelah melihat list 22 saham tadi, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Pertama, tidak selamanya perusahaan yang mampu menghasilkan penjualan yang besar, mampu juga menghasilkan net income yang besar. Contohnya RMBA yang mampu mencatat penjualan sebanyak 10,41 triliun, namun masih mengalami kerugian sebanyak minus 563 miliar. Kedua, bertolak belakang dengan poin 1, ada saham yang penjualannya tidak terlalu besar namun mampu menghasilkan profit yang lebih besar dibanding perusahaan yang punya total sales yang lebih tinggi. Contohnya Sido, di mana hanya mencatat penjualan sebanyak 2.257 miliar namun mampu menghasilkan profit sebanyak 651 miliar. Ketiga, tentu saja size perusahaan yang masih miliaran akan lebih mudah menghasilkan NPM yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang sudah mencetak omset triliunan. Contohnya ULTJ dan ICBP.
NPM ULTJ tercatat sebanyak 21,88% dengan net profit sebanyak 973 miliar, sedangkan NPM ICBP hanya 11,68%, namun dengan net profit yang lebih besar yaitu 3.960 miliar. Keempat, di sini saya ingin menyampaikan bahwa apabila Anda ingin membandingkan rasio suatu perusahaan, coba pertimbangkan juga size perusahaan tersebut, apakah setara atau tidak. Demikian informasi pada video ini, semoga memberikan informasi baru kepada Anda ya. Seperti biasa, di akhir video ini saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyze report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita.